Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Tsumma khususan ila Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tentang niat. Niat ketika sholat itu seharusnya bagaimana? Faslon ini adalah suatu pemisah. An-niyatu salasu darajatin. An-niyatu adapun niat salasu darajatin ialah ada 3 level. Ingkanat ialah jika ada as-sholatu apa sholat, fardon ialah sholat fardu, wajaba maka wajib, qasdul fi'li apa menyengaja atau bermaksud melakukan, wat ta'yinu dan juga wajib menentukan, wal fardiyatu dan juga wajib mengucapkan fardu. Jadi itu. Kalau sholatnya berupa sholat fardu, maka yang wajib diucapkan ketika niat, yang wajib diingat ketika niat, itu ada 3. Yang pertama adalah qasdul fi'li, bermaksud melakukan. Yang dimaksud dengan bermaksud melakukan itu seperti ungkapan usolli, aku mau sholat. Contohnya ta'yin ini menentukan apakah yang dilakukan itu sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya atau subuh. Itu harus ditentukan. Usolli berarti zuhurnya harus disebutkan. Yang ketiga adalah fardiyah, harus menyebutkan fardu juga. Jadi lengkapnya begini, usolli itu ta'yin, usolli itu qasdul fi'li, fardo itu fardiyah. Usolli fardhu zuhri itu namanya ta'yin, itu sudah cukup. Jadi minimalnya di dalam niat, kalau sholatnya berupa sholat fardu, itu ungkapan berupa usolli fardhu zuhri, Allahu Akbar. Itu minimalnya. Kalau mau dibaca lengkap bagaimana? Yang sering biasa dipelajari di musola-musola biasanya, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tidak apa-apa, boleh-boleh saja itu. Ini hanyalah menentukan yang wajib saja, itu 3 tadi. Jadi qasdul fi'li, kata-kata usolli. Ta'yin itu menentukan sholatnya, sholat apa. Kemudian fardiyah, jadi harus mengucapkan fardhu itu. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan karatibatin au dzati sababin wajaba qasdul fi'li wat ta'yinu. Wa in kanat jika ada apa salat nafilatan, wa in kanat jika ada apa salat, niat di dalam salat itu nafilatan ialah sholat fardu, atau gini saja, wa in kanat jika ada apa niat nafilatan ialah niat untuk sholat sunnah, muaqqatatan yang diwaktui, sholat sunnah tapi ada waktunya. Seperti apa itu sholat sunnah yang ada waktunya? Karatibatin, seperti sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah.
ba'diyal zuhur, qobliyat zuhur, itu namanya salat sunnah rawatib. Au dzati sababin, atau salat sunnah yang mempunyai sebab. Sebab apa? Contohnya sebab gerhana matahari, sebab gerhana bulan, itu namanya salat sunnah dzati sababin. Apa yang wajib? Kalau sholatnya berupa sholat sunnah nafilah muakkata atau sholat sunnah dzata sababin, yang wajib adalah wajaba, maka wajib qasdul fi'li, apa bermaksud melakukan, wat ta'yinu, dan wajib menentukan. Jadi cuma dua yang wajib disebut. Usolli, kalau kita sholat sunnah rawatib qobliyat zuhur, maka cukup mengatakan usolli qobliyat zuhri, itu sudah cukup. Kalau dibaca usolli sunnatan qobliyat zuhri ini ada an mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, gimana? Ya enggak apa-apa. Ya ini yang wajibnya seperti tadi itu. Jadi yang wajib disebutkan usolli qobliyat zuhri, itu contohnya, atau usolli qobliyat subhi, itu contohnya. Itu yang wajib. Jadi kalau itu tidak diucapkan, tiba-tiba kita salat Allahu Akbar, tidak di dalam hati, tidak niat usolli qobliyat subhi umpamanya, maka salatnya itu tidak masuk ke kategori salat sunnah muakkotah, salat sunnah yang ada waktu. Tapi jatuh kepada sanda salatnya sah-sah saja, berarti itu nanti masuk ke salat sunnah mutlak. Tadi kan ada dua sudah ya, yaitu yang pertama salat sunnah fardu, salat fardu. Yang kedua adalah salat sunnah yang ada waktunya atau salat sunnah yang ada sebabnya. Yang ketiga adalah wa in kanat nafilatan mutlaqatan wa in kanat nafilatan mutlaqan wajaba qasdul fi'li faqat. Nah, ini. Wa in kanat, jika ada apa niatnya itu, nafilatan ialah niat sholat sunnah, mutlaqatan halnya secara mutlak, artinya mutlak ini tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan sebab, itu namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini bebas dilaksanakan kapan saja dan sebanyak-banyaknya, tidak ada batasnya kalau sholat sunnah mutlak. Dengan catatan tidak dilaksanakan pada waktu-waktu yang haram untuk sholat. Kapan itu waktu-waktu yang haram untuk sholat? Yaitu setelah subuh. Itu tidak boleh kita sholat mutlak, sholat sunnah mutlak di situ. Yang kedua, sholat sebelum waktu duha. Itu juga tidak boleh. Yang ketiga, sholat ketika waktu sebelum duhur, waktu itu tidak boleh, itu waktu istiwa. Kemudian juga tidak boleh setelah sholat asar, tidak boleh sholat sunnah mutlak di situ. Kenapa harus sunnah? Tidak ada waktunya sholat sunnah mutlak kalau setelah sholat asar. Jadi setelah sholat asar itu kita tidak dibolehkan untuk sholat sunnah mutlak. Apa yang wajib diucapkan kalau sholatnya berupa sholat sunnah mutlak? Wajaba, maka wajib qasdul fi'li, apa bermaksud melakukan, faqat saja. Jadi cukup mengatakan usolli Allahu Akbar, cukup itu saja kalau sholat sunnah mutlak. Jadi itu adalah 3 level. Level yang pertama, kalau sholatnya sholat fardu, maka yang harus disebutkan adalah qasdul fi'li. Kalau yang satu qasdul fi'li, kemudian ta'yin. Yang ketiga itu adalah fardiyah. Itu level pertama. Level kedua adalah sholat sunnah yang memiliki waktu atau sholat sunnah yang memiliki sabab. Itu yang wajib diucapkan ketika niat, yang wajib diingat ketika niat adalah qasdul fi'li dan ta'yin. Level yang ketiga adalah sholat sunnah mutlak. Apa itu? Kalau sholat sunnah mutlak yang wajib diucapkan niatnya itu cuma satu, usolli saja, qasdul fi'li saja.
Al-fi'lu, adapun ini sudah sebenarnya sudah saya jelaskan, tapi tidak apa-apa dibaca saja. Al-fi'lu, adapun yang dimaksud dengan qasdul fi'li di atas itu ya usolli, kata-kata usolli itu. Wa ta'yinu, dan yang dimaksud dengan ta'yin ya zuhran atau asran dan seterusnya. Wal fardiyah, yang dimaksud dengan fardiyah ya fardho itu, fardhon, usolli fardho itu.